International. Symposio of Aderant Placenta, focusing on placenta accreta spectrum in complex cesarean delivery. Coming soon, Surabaya 21st, 24th November, 2025. ISIAP, International Symposium of Adherent Placenta, 2025. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara mingguan kita. Tanya apa saja, kali ini seri 211 dari divisi Urogin dengan tema Gene Estetik, How to Approach. Terima kasih banyak atas kehadirannya guru-guru kami, Prof. Ekti, Dr. Hari, Dr. Tri, atas kesempatannya pada pagi hari ini. Dan tak lupa, terima kasih atas kehadiran para peserta setiap minggu yang antusias dalam mengikuti kegiatan Tanya Apa Saja. Mohon izin saya membuka acara pada pagi hari ini, menggantikan Dr. Seto dan Dr. Pandu, yang kebetulan sepertinya bermasalah dengan koneksi. Hari ini adalah topik dari divisi Urogin dengan judul Gene Estetik, How to Approach. Topik ini nanti akan dibahas oleh expert dalam bidangnya, guru-guru saya. Semoga menjadi manfaat dalam praktik klinis sehari-hari. Tidak perlu lama-lama, saya lanjutkan kepada Dr. Tri untuk memandu acara pada kesempatan pagi hari ini. Monggo, Dokter. Iya, baik, terima kasih, Budi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat pagi, Dokter Hari, Prof. Eti. Selamat pagi, Alhamdulillah Dr. sehat Tri. semuanya. Ya, dan ya terima kasih kepada panitia ya, sama Dokter Seto yang selalu mengarrange untuk acara Tanya Apa Saja ini. Kemudian juga terima kasih untuk pesertanya ya, mungkin nanti akan lebih banyak bergabung lagi untuk pesertanya. Kemudian untuk topiknya hari ini adalah mengenai ginekologi estetik. Nah, how to approach, bagaimana pendekatannya ya. Mungkin nanti sesuatu yang bisa disederhanakan sehingga dalam praktek sehari-hari sejawat sekalian bisa melakukannya di praktek sehari-hari. Baik, yang pertama nanti akan ada presentasi ya. Mungkin yang pertama dari Prof. Eti bisa ya menyampaikan sedikit ulasan ini mengenai ginekologi estetik. Iya, monggo Ya, Prof. Eti. baik. Terima kasih, Dokter Tri. Salam hormat, Dokter Hari Paraton. Matur nuwun untuk Assalamualaikum, Prof. kesempatannya. Eti. Nggih. Sehat ya, Dok ya? Nggih, Terima alhamdulillah. kasih. Jadi saya senang sekali hari ini ketemu dengan teman-teman semuanya, masih di acara
tanya apa saja, dan kita hari ini bicara tentang gene estetik, how to approach. Jadi mungkin nanti sedikit gambaran saja ya, gene estetik itu seperti apa. Jadi estetik ginekologi itu sebenarnya luas sekali ya. Dia bisa prosedur bedah dan non bedah, termasuk labioplasti, kemudian pembukaan tudung klitoris yang menghambat proses penerimaan rangsangan, kemudian himenoplasti, augmentasi labia mayora, kemudian PRP atau plasma kaya trombosit, penggunaan laser, atau penggunaan alat-alat lain yang mungkin tujuannya adalah untuk vaginal rejuvenation. Ini sekedar brainwash, bagaimana kita membedakan antara estetik ginekologi dan cosmetic procedure. Jadi kalau estetik itu mungkin masih ada kaitannya dengan perbaikan anatomi, dan mungkin juga ada juga keterlibatan alasan estetik. Ini berbeda dengan kosmetik yang biasanya tidak ada indikasi medis, tapi hanya ingin memperbaiki penampakan atau struktur daripada vulva dan vagina. Epidemiologinya bagaimana? Ternyata memang labioplasti itu adalah peringkat keempat di antara prosedur cosmetic surgery, termasuk liposuction, breast augmentation maupun rinoplasti, dan ternyata labioplasti itu nomor 4. Dan di Australia sendiri ternyata ada peningkatan kasus ya 3 kali lipat dalam kurun waktu 10 tahun. Bagaimana kok bisa sekarang ini ada meningkat seperti ini? Karena ternyata mungkin ada perbedaan persepsi normal dan antara keinginan untuk kelihatan normal dan bagus. Apalagi media sosial ya sekarang banyak memberikan iming-iming ya, iming-iming, oh hidung yang bagus tuh begini. Kalau sampai labia rasanya belum sampai. Di media sosial tuh belum terlalu tampak, tapi saya sendiri di praktek pribadi sudah mulai banyak pasien itu yang peduli dengan hal-hal yang terkait dengan estetik ginekologi. Jadi indikasinya apa sih sebenarnya? Yang pertama estetik ya. Jadi menurunkan ketidakpuasan yang terkait dengan anatomi yang menurut dia tidak pas. Kemudian yang kedua alasan fungsi, misalnya ternyata labianya terlalu besar yang sebelah sisinya. Kemudian saat hubungan sakit karena harus menyibakkan dulu, itu jadi alasan fungsi. Kemudian yang kedua adalah alasan psikologis ya, bagaimana itu ternyata perbaikan bisa membuat dia percaya diri. Tapi ingat, alasan psikologis ini kita harus memastikan pada teman-teman psikolog maupun psikiater bahwa itu betul-betul ada dasarnya. Karena saya pernah mendapatkan kasus pasien minta vaginoplasti, ternyata alasannya adalah karena suaminya tidak mau menerima dia yang sudah pernah selingkuh dengan laki-laki lain kalau dia tidak melakukan vaginoplasti. Kan tidak masuk akal itu ya. Siapa yang bisa mengerjakan? Bisa ginekologis, plastic surgeon, ya. Di beberapa negara bisa juga GP atau dermatologis tentunya yang sudah melakukan pelatihan sehingga dinyatakan kompeten, dan juga urologi. Prosedurnya bagaimana? Ada pembedahan dan ada yang non pembedahan ya. Pembedahan itu nanti ada vaginoplasti dan vulvoplasti, sedangkan yang non pembedahan menggunakan prosedur berbagai energi baik laser maupun radiofrekuensi, atau menggunakan ultrason, atau yang sekarang mulai muncul itu adalah HIFU. Kemudian injeksi bisa botox, bisa PRP, filler ya, autolux fat atau kolagen, itu semua bisa digunakan dengan bermacam spesifikasi tujuan. Kemudian vaginoplasti ini apa saja? Biasanya ya berupa surgical vaginal tightening ya, atau G-spot augmentation dan lain-lain, termasuk perineoplasti. Sedangkan vulvoplasti itu labioplasti, kemudian himenoplasti, clitoral hood plasti, buka tudung klitoris karena dianggap itu menyebabkan gangguan rangsangan, atau vulvar lipoplasti. Dan ini masih menjadi kontroversi juga ya, tapi yang jelas kita sebagai seorang dokter memang bisa memberikan adjust. Ini memang layak untuk kita kerjakan apa tidak. Kemudian ini yang saya tampilkan ya dari Komite RCOG, Komite Etik, itu dia menyatakan bahwa sebaiknya kita konseling yang baik. Kemudian cari catatan fisik dan mental dari pasien tersebut. Jangan-jangan dia cuma belanja bedah plastik saja gitu loh. Nggak pernah puas, dan mungkin yang kita lakukan tidak akan pernah menyelesaikan masalahnya. Kemudian dari ACOG itu menyatakan bahwa tentang estetik ginekologi itu mungkin masih kurang, publikasinya memang belum terlalu banyak. Jangan lupa kalau akan melakukan tindakan tuh memperhatikan risiko dan benefitnya. Kemudian juga untuk ginekologi
sebaiknya kita memang betul-betul harus mempunyai kompetensi yang sangat bagus ya, karena kesalahan kita dalam melakukan prosedur bukan nanti menyelesaikan masalah, tapi justru akan menambah masalah. Jangan lupa melakukan informed consent yang baik dan konseling, karena mungkin ada beberapa efek samping, seperti misalnya kalau penggunaan laser itu di beberapa literatur menyebabkan bisa terjadi sikatrik, penyempitan vagina malahan ya, karena panasnya terlalu berlebihan. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Dokter Tri, matur nuwun. Baik, terima kasih Prof. Edi ya, sudah disampaikan gambaran ginekologi estetik ya oleh Prof. Edi. Baik, untuk berikutnya mungkin Dokter Hari Paraton ada yang dipresentasikan ya, Dok? Ya, izin share dulu ya. Iya, silakan Dokter Hari. Ya, baik. Baik. Terima kasih Dr. Tri, terima kasih Prof. Eti juga sudah mengintroduce tentang topik estetik ginekologi. Saya lihat di peserta itu ada yang senior-senior saya ini. Saya ingin menyapa itu. Yang paling timur Dr. Sarju itu ya. Luar biasa, Pak Suhersono juga itu senior-senior saya. Ada Dr. Heni, ada dokter yang paling rajin, Dr. Harya, Dr. Indi, Dr. Heri Slamet, dan lain sebagainya. Dr. Prita juga saya lihat ada, dan teman-teman yang lain tentunya ya. Baik sekali, terima kasih teman-teman sudah bergabung pada acara TAS kali ini. Dan saya akan mencoba tentang mungkin juga sedikit apa ya, mengintroduce yang sudah disampaikan Prof. Eti tadi ya. Bahwa sebetulnya ruang lingkup dari ginekologi estetik itu suatu prosedur yang bertujuan secara filosofi ya memperbaiki tampilan ya. Kalau di muka itu tadi sudah Prof. Edi sampaikan operasi hidung, operasi bibir, operasi kelopak mata dan sebagainya ya. Yang bukan hanya tampilan tapi fungsi dan kenyamanan. Nah, yang ini yang mungkin faktor yang harus dipahamkan ke dunia ke depan itu yaitu kenyamanan area genital, baik yang dimiliki oleh dirinya sendiri atau pasangannya, yang dirasakan oleh pasangannya ya. Tetapi yang menjadi informed consent bagi kita nanti itu fokus pada diri sendiri, bukan keputusan itu tidak diambil oleh pasangannya. Kemudian kalau lihat definisinya, Dr. Haryo itu menanyakan juga tentang apa sih bedanya estetik dan kosmetik. Kalau Prof. Edi tadi membedakan antara kosmetik, itu memang di mana-mana masih kontroversi. Ada yang membedakan, ada yang menyamakan. Ya, kelihatannya nanti akhirnya akan sama, ya, yang disebut kosmetik dan estetik itu akan sama. Jadi seperti ini yang saya tampilkan dari satu jurnal di tahun 2024. Jadi cosmetic gynecology is also known as aesthetic gynecology or more appropriate as aesthetic fungsional and regeneratif. Jadi ada unsur regeneratifnya. Karena yang diperbaiki itu nanti terjadi suatu proses rejuvenize atau menjadi lebih mudah, lebih fungsional lagi. Nah itu yang penting. Maka itu di dalam definisi ada istilah fungsi dan kenyamanan genitalia. Tentang sekarang kalau itu diperbaiki berarti kan abnormal. Sebetulnya apa sih yang disebut normal itu? Yang disebut normal itu is difficult, sangat susah. Jadi vulva yang normal itu seperti apa itu sampai hari ini para ahli tidak ada yang bersepakat. Sebetulnya yang normal itu ya semuanya itu dianggap normal. Ya, ada 40 lebih sekian tipe-tipe genitalia eksternal wanita itu, dan itu semuanya normal ya, meskipun secara tampilan dia berbeda ya. Most of the standard of normal genitalia come from the virtual image. Jadi orang-orang menganggap dia berbeda itu tidak normal karena melihat gambar-gambar yang pernah dilihat di medsos dan sebagainya. Nah,
women may consider their external genital as abnormal in appearance. In fact, is perfectly normal. Nah, ini bahayanya. Jadi pada waktu nanti kita menerima pasien-pasien dengan estetik, harapan adanya tindakan estetik atau kosmetik, kita harus paham dulu bahwa sebenarnya yang dimilikinya itu normal. Ya, karena kebanyakan mereka merasa tidak berbeda dengan gambar yang pernah dilihat. In fact, it's perfectly normal. Nah, Ayuga dan organisasi yang lain mencoba, ya. Ini kalau lihat gambar ini kelihatan normal apa enggak ya? Ya, kalau dia tidak mengeluh apa-apa, dia bangga dengan miliknya, ya sudah normal, itu enggak apa-apa, ya enggak ada keluhan. Tetapi dari Ayuga dan organisasi lainnya mencoba bahwa ada ada empat ya, ada empat stage atau level. Kalau labianya itu di bawah 2 cm, antara 24 dan lebih dari 6 cm ya. Kemudian dari tambahannya bisa asimetris, ada gangguan kosmetik, sampai menutupi tadi yang Prof. Eti sudah sampaikan klitoris dan sebagainya, atau mengalami disparimi. Selama ini tidak ada keluhan apa-apa, sebetulnya ya sudah jangan di OD-OD. Dan dokter dilarang mengintroduce, wah Bu ini kok gini Bu ya ini harus operasi, itu tidak boleh itu. Ya sampai dia merasakan ada keluhan dan meminta untuk diperbaiki. Jadi kita tidak boleh mengintroduce atau mensuggest pasien untuk melakukan tindakan operasi estetik. Apalagi kalau kita berniat untuk mendapatkan cuan ya uang dari tindakan kita itu nggak boleh. Ada pasal yang melindungi tindakan ini di Undang-Undang Kesehatan, justru yang undang-undang yang baru itu ada beberapa pasalnya ya, meliputi bedah plastik estetik merupakan upaya kesehatan. Artinya ini ada masalah kesehatan pada pasien yang berhadapan dengan kita. Yang kedua, aturan tentang tindakan rekonstruksi yang mencakup bedah plastik tidak boleh melanggar norma masyarakat dan mengubah identitas seseorang. Nah, ini operasi plastik secara keseluruhan, misalkan merubah bentuk hidung yang secara ekstrim dan sebagainya. Kemudian pada peraturan pemerintah ini mungkin lebih detail menjelaskan bahwa bedah plastik estetik hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang dan di fasilitas kesehatan rumah sakit yang sudah memenuhi persyaratan tertentu. Jadi kalau mungkin pada teman-teman memiliki kompetensi tambahan, kenapa tidak untuk melakukan ini boleh-boleh saja. Tetapi kalau misalkan belum memiliki kompetensi, mungkin sampai tahap memberikan inform consent, memberikan edukasi, memberikan pemahaman tentang kosmetik ginekologi ini ya. Prof. Edi sudah menyampaikan tadi beberapa contoh kasus yang banyak dilakukan di ada beberapa jurnal itu pernah memuat sekitar 2 juta kasus operasi kosmetik ginekologi, diantaranya semua ini ya. Yang paling banyak adalah labioplasti, karena itu yang paling berhadapan dengan dunia luar. Kemudian yang kedua adalah klitoral hudoplasti, itu terkait dengan kenyamanan hubungan seksual dan lain sebagainya. Pada penderita menopause mungkin atau postpartum itu mereka ada permintaan vaginal tightening atau vaginal rejuvenation ya. Dan sekarang yang lebih apa lagi ke permukaan muncul ke permukaan itu vulvar lightening ya. Jadi memutihkan daerah vulva dan sebagainya. Kalau Prof. Hartono bilang itu selangit ya, selakangannya hitam. Nah, itu bisa diputihkan dengan suatu terapi tertentu. Jadi kalau tujuan ginekologi estetik, kalau saya ulang lagi, ya prosedur yang bertujuan memperbaiki tampilan, fungsi, dan kenyamanan. Ya, ini yang harus dipegang oleh kita. Indikasi umumnya keluhan fungsional, post-menopause syndrome, pasca melahirkan, dan estetik personal yang paling banyak di luar negeri ya. Terkait dengan kebiasaan mereka menggunakan bikini, G-string, berenang, berjemur. Kalau di negara-negara Muslim mungkin tidak terlalu ya, tidak terlalu.
Kemudian dia malu dengan pasangannya karena dia merasa berbeda. Tadi karena pernah melihat gambar, pernah melihat punya temannya, punya saudaranya dan atau seperti apa. Yang berikutnya adalah nyeri saat olahraga ya pada labia yang berlebihan itu seringkali terjadi lecet ya, lecet pada permukaannya dan itu sangat nyeri sekali ya karena di daerah situ ada daerah yang sensitif ya. Tata laksananya bisa non-invasif, minimal invasif, kemudian bedah, ya bedah kecil. Dan ada beberapa alat yang sudah tersedia sekarang ini sangat memungkinkan untuk melakukan tindakan ini. Nah, secara etika bagaimana? Jadi tidak bertentangan dengan etis kalau kita ada tiga ya di dalam kode etik kedokteran itu kan ada empat nih, tapi tiga ini saja sudah cukup. Jadi otonomi pasien, kemudian manfaat yang lebih besar dan risiko yang kecil, dan indikasi medis atau psikologis. Ya. Jadi yang otonomi itu diberikan informasi lengkap dan nah ini yang penting inform consent-nya dulu. Ya. Dan keputusan dilakukan atas kehendak sendiri tanpa paksaan. Jadi kalau keputusan itu diminta oleh suaminya tadi yang disampaikan Prof. Etik tadi, ada konflik antara suami dan istri itu betul-betul harus dilakukan edukasi, inform consent sampai kedua belah pihak itu memang menghendaki operasi estetik ini. Kemudian manfaatnya lebih besar daripada risikonya. Dijelaskan ya, bagaimanapun juga tindakan operasi itu ada risiko. Ya, salah satu risikonya apa? Tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kita sudah nerangkan macam-macam melakukan operasi dengan susah payah. Setelah selesai sembuh, loh kok gini dok, saya nggak pengen seperti ini. Itu nggak bisa dikembalikan karena barangnya sudah bahasa Jawanya sudah cuil kabeh, sudah korok kabeh, sudah kita ambil. Ternyata dia misalkan kita ngambilnya terlalu banyak ya. Waduh kok tambah jadi gini dok ya. Nah ini yang harus dinyatakan, harus dijelaskan sejelas-jelaskan kira-kira nanti sampai outcome operasinya seperti apa. Nah, tidak boleh ya, tidak boleh atau melanggar etik kalau satu, ini komersialisasi berlebihan atau eksploitasi. Ini seperti iklan di samping saya ini, di samping slide ini ya. Imunoplasti itu masih kontroversi, bahkan dia berbayar, ada diskon lagi ya. Ini rasanya tidak etis, tidak boleh mengerjakan seperti ini. Jadi tidak boleh dilakukan karena keuntungan semata. Jadi bukan kebutuhan pasien itu yang saya sampaikan tadi, diintroduksi oleh dokternya untuk dilakukan operasi supaya dokternya mendapatkan keuntungan. Itu nggak boleh. Memang di sini batasnya tipis ya, 11-12 lah istilahnya. Antara etik, antara kejujuran, antara keinginan untuk mendapatkan keuangan. Minim indikasi dan risiko yang diabaikan. Tindakan dilakukan tanpa pertimbangan medis atau psikologis yang memadai. Nah ini juga ya. Jadi jangan melakukan tindakan kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik itu komplikasi atau efek samping. Ya karena komplikasi ini bisa terjadi. Ya apapun operasi itu ada risiko terjadinya. Dan ini harus disampaikan secara jujur, jangan ditutup-tutupi. Dan ini harus disepakati oleh kedua belah pihak. Kadang-kadang kita takut mungkin tidak menyampaikan secara jujur karena kalau kita menyampaikan semuanya, maka pasien akan batal operasi kan. Nah, asal menyampaikan secara bijak, rasanya itu bisa diterima ya, oleh pasien. Kemudian masalah tekanan sosial, ini juga nggak boleh ya. Pasien merasa harus menjalani prosedur karena norma kecantikan atau tuntutan pasangan. Nah ini sudah tidak etis. Jadi kalau kita hanya menyetujui kehendak suami, itu tidak boleh, tidak boleh ya. Karena kalau terjadi komplikasi, terjadi tidak sesuai yang diharapkan, yang akan menderita bukan suaminya, tapi si istri. Nah, ini harus hati-hati. Kemudian imunoplasti juga ini masih kontroversi sekali sebagai tekanan sosial untuk membuktikan keperawanan. Ya, banyak sekali wanita-wanita itu mengajukan imunoplasti karena ingin masuk Polwan, ingin masuk TNI dan sebagainya ya. Sehingga mereka karena dipersyaratkan
adanya tes keperawanan. Ya, apa saya tidak tahu sampai sekarang apakah masih ada tes keperawanan. Seingat saya dulu kalau akan menikah, ya wanita yang akan menikah dengan salah seorang dari TNI itu dilakukan operasi tes keperawanan. Kalau tidak perawan nggak apa-apa, asal calon suaminya bisa menerima, ya. Jadi tidak harus mereka istilahnya perawan dan sebagainya. Nah, persyaratan pemberi layanan klinik S3 yang jadi memiliki kompetensi tadi sudah saya sampaikan, Prof. Edi juga sudah menyampaikan. Kemudian kejujuran menyampaikan indikasi kerugian dan komplikasi karena akan bisa berbeda dengan hasil yang diharapkan. Kemudian sesuai dengan aspek etik dan dilakukan di rumah sakit yang memiliki sarana operasi secara standar. Ya. Kalau berundang-undang bisa di rumah sakit, bisa di klinik utama, tergantung dari jenis operasinya. Ya, kalau yang non operatif mungkin bisa di klinik-klinik utama. Seperti ini adalah hasil operasi. Yang A itu adalah sebelum operasi, yang B itu adalah hasil setelah operasi. Kita tidak tahu kan, apakah hasil yang B itu yang diharapkan itu di pasiennya menjadi senang atau tidak. Jangan-jangan dia merasa, loh kok terlalu banyak yang diambil ya. Bahwa ya sedikit saja misalkan, jangan sampai habis sama sekali labia minornya seperti ini. Atau mungkin dia makin senang ya dengan tampilan yang baru ini. Jadi ini harus digambarkan kepada pasien apabila akan melakukan tindakan ginekologi estetika. Saya rasa itu saja Dokter Tri. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Saya Iya, kembali ke baik. Dokter Tri. Ya. Iya. Baik, terima kasih Dokter Priparaton. Sudah cukup lengkap sebenarnya ya pemaparan dari Dokter Sri dan Prof. Eti ini ya. Jadi, mungkin kita lanjut saja ke pertanyaan yang pertama dari Dokter Haria. Ya, ini memang tadi sudah banyak dijelaskan, tapi mungkin ada tambahan ya dari narasumbernya. Jadi apa itu sebenarnya yang dimaksud ginekologi estetika? Bidangnya apa saja? Dan kasusnya yang sudah terjadi secara real selama ini apa saja? Tadi sudah diberi contoh ya oleh Dokter Hari dan Prof. Edi. Kemudian apakah kasus yang berkaitan dengan estetik ginekologi itu selalu berkaitan dengan tindakan pembedahan? Jadi juga sudah disampaikan kalau tidak selalu pembedahan ya, sekarang ada yang eh, operatif maupun non operatif. Kemudian kompetensinya, nah Dokter Hari tadi juga sudah ada sampai pasal-pasalnya tadi ya sudah dijelaskan siapa saja yang bisa melakukan, kompetensinya siapa, fasilitasnya seperti apa, itu sudah disampaikan. Ya mungkin ada tambahan Dokter Hari mengenai pertanyaan Dokter Hari ini. Iya, ya. Jadi kan tindakan, tapi kalau dari batasannya saya rasa sudah jelas ya, bahwa sampai hari ini rasanya kedua itu menjadi satu ya, estetik dan kosmetik itu ya, karena sulit untuk memisahkan secara tegas ya. Kalau tindakan yang paling sering itu yaitu tadi ya, secara saya beberapa jurnal saya lihat itu ada pada wanita yang reproduksi itu yang paling banyak adalah labioplasti. Kemudian yang klitoro tadi ya, mengupas atau membuka tudung klitoris supaya dia lebih sensitif pada saat dia melakukan hubungan seksualnya. Tetapi itu juga harus dipahamkan kepada wanita-wanita itu bahwa wanita itu ada dua tipe, ada clitorical sensation, ada yang cervical sensation ya. Justru yang cervical sensation itu orang bisa orgasme kalau rangsangan cervixnya yang intens. Memang kebanyakan adalah yang clitorical, jadi clitorical sensation ya. Artinya gini, jadi yang cervical sensation, kalau klitorisnya nanti diperbaiki dengan klitorodekplasti, itu ya tetap aja nggak bisa orgasme ya. Karena dia tipenya adalah yang cervical, bukan yang clitorical. Tapi kalau yang tipenya clitorical dengan adanya tadi
perbaikan pada tudung klitoris, ya dia akan menjadi lebih nyaman untuk melakukan hubungan aktivitas seksualnya ya. Kemudian tentang yang menopause itu yang bukan operatif, itu menggunakan laser, menggunakan magnetic resonansi, kemudian dengan adanya suntikan PRP itu ya pada untuk sebagai filler untuk memperbaiki kontur dan lain sebagainya itu lebih sederhana ya, lebih sederhana. Tapi juga sesederhananya apalagi karena ini ilmu baru, jadi masih banyak belum muncul beberapa efek samping atau komplikasi. Memang pada PRP sendiri itu bukan aman-aman saja ya. Itu kalau kita pelajari masih ada komplikasi, efek samping yang harus diatasi bila terjadi pada kasus dengan PRP ya. Sedangkan yang pada laser itu memang relatif lebih aman apabila kaidah-kaidah mesin itu dipahami. Setiap mesin memiliki karakteristik yang tidak sama sehingga kita harus betul-betul menguasai dari sisi tekniknya ya karena laser itu juga kalau overdosis akan terjadi kerusakan jaringan yang masif ya. Kira-kira mungkin itu. Kalau yang tentang operasi memang operasi ini sebaiknya ya dikerjakan oleh yang memiliki kompetensi untuk melakukan operasi. Ya, Ya. mungkin Prof. Eti bisa menambahkan ya. Pengalaman beliau banyak kok ya. Ya, mungkin sementara ini Prof. Edi masih belum bisa bergabung lagi sepertinya Dokter Oke, Hari. oke, ya, Masih ya. belum. Ya, Ya, kita terus saja. mungkin. Iya, mungkin yang sederhana saja Dokter Hari. Pasien yang kita misalkan dengan prolap, dengan sistokel, rektokel itu pun sebenarnya mungkin termasuk ginekologi estetik juga ya Dokter Hari ya. Karena kan kita melakukan rekonstruksi, memperbaiki, kemudian ya secara tidak langsung tampilannya juga harus harus baik juga ya Dokter Hari ya. Apalagi kalau pasiennya masih seksual aktif ya. Iya, baik. Bagaimana menurut Dokter Hari ya? Iya. Memang kalau dilihat prolaps yang total atau stadium 4 itu kan sudah mengerikan ya bagi masyarakat kan ada tumor di muka di introitus vagina karena itu adalah bentukan dari dinding vagina dan uterus yang keluar. Memang apakah ini tidak termasuk operasi estetik? Memang Iya. tidak dimasukkan, ya itu dimasukkan kepada rekonstruksi karena memang kita merekonstruksi struktur anatomi kembali ya. Jadi kan bukan untuk penampilan tetapi memang untuk lebih ke fungsi. Adapun kalau teman-teman di Surabaya, Dr. Trip, Dr. Eti, Dr. Gatut melakukan tambahan diimbui, dilakukan perineoplasti, vaginoplasti itu ya memang bonus ya. Apalagi betul Dr. Tri tadi sudah menyampaikan kalau dia masih seksual aktif itu harus kita perhatikan ya. Karena memang pada kasus prolap itu kan terjadi kelemahan pada struktur otot pelvik dasar panggul terutama adalah levator ani. Jadi kalau tanpa perbaikan levator aninya maka tidak akan sempurna operasinya, akan terjadi prolap ulang. Dan pada waktu perbaikan levator ani itu sekaligus memperbaiki bagian atau kompartemen bawah atau posterior dari vagina sehingga memang tampilannya lebih cantik lagi ya. Kalau anaknya diberitahu loh punya ibuku lebih apik daripada punyaku. Apalagi kalau perineorapinya itu dikerjakan sangat bagus, sempurna ya, seperti usia muda lagi ya. Itu bonus saja, Dokter ya. Bonus, iya, bonus. Iya, tapi maksudnya kalau kita operasi tentu ya semuanya pasti ada estetiknya sebenarnya ya Dokter. Ya. Kita Ya, ya, ya. memperbaiki apa namanya luka di abdomen, SC seperti biasa kan harus bagus juga menjahit. Ya, ya, itu kan Gitu. PCC ya, PCC, Spesifik, iya. hmm, Iya. Patient Oke. Center Care. Jadi kita berusaha bukan hanya menyembuhkan pasien, tetapi juga membahagiakan pasien, menyenangkan pasien, make patient more happy. Ya. Iya, iya, baik Dokter Adi.
Mungkin ini yang pertanyaan yang kedua ya, ini dari Dokter Arya lagi. Cuman ini berhubungan dengan pertanyaan Dokter Prita ini. Ya. Jadi ada usulan untuk membahas khitan pada wanita dan mungkin juga perlu dibahas di sisi agama Islam. Ya. Mungkin narasumbernya juga perlu melibatkan ahli agama. Ya, Kemudian yang pertanyaan, bagus sekali. Mungkin dari teman-teman ya, dari apa itu? Dari UIN apa-apa. ya bisa. Nanti bisa kita ini untuk selanjutnya nih ya, mungkin bulan depan atau ini eh, kita susun ini. Kemudian yang berhubungan ini apa namanya pertanyaan Dokter Prita. Nah, apakah yang penyingkapan tudung klitoris itu apakah yang disebut sebagai khitan wanita? Nah, kalau pemahaman saya yang itu ya Dokter Hari yang female genital mutilation itu ya yang kita anggap sebagai apa namanya khitan pada wanita ya. Kalau hanya eh, clitoral hood reduction mungkin tidak termasuk. Tapi monggo Dokter Hari bagaimana? Iya, ya. Yang dimaksud Jadi khitan khitan pada pada wanita. wanita, tiap etnis, tiap negara, tiap suku tadi itu berbeda-beda ya. Saya pernah menyaksikan di waktu saya pergi ke Kenya, di sana kalau khitan itu labia minornya, sak klitorisnya dipotong semuanya, diseset pakai silet oleh dukunnya itu. Jadi dari kiri ke kanan terus dipotong sampai klitorisnya itu putus ya. Dan kemudian anak kecil itu dimasukkan ke sungai. Kalau dia mati, ya sudah, nggak apa-apa. Kalau bisa dia hidup, berarti dia anak Kenya ya, pada suku-suku tertentu gitu ya. Jadi itu yang dilarang oleh WHO. Dan kita di Indonesia juga itu tidak tahu, pokoknya ada dan ya yang saya lihat para pelakunya itu hanya kadang-kadang mengambil sedikit, kadang-kadang mengambil banyak. Dan kalau bisa terambil banyak, ya kasihan ya kalau sampai klitorisnya sendiri terpotong. Ya. Dan itu makanya tidak ada acuan untuk khitan pada wanita itu. Ya. Sedangkan kalau yang hidroplasti ini, itu adalah kalau benar-benar si labia minornya itu prominen, ya baik yang prominent di bagian atas itu akan menutupi seluruh klitoris. Kalau dia prominent di bagian bawah yang seperti gambar saya tadi, dia hanya tampilan di introitus vaginanya saja. Nah, yang di di sini itu adalah ada teknik operasi bukan hanya untuk menyingkap labia minor yang menutupi klitoris, tetapi dia mengangkat klitoris itu menjadi lebih ke permukaan. Ya. Nah, itulah yang disebut eh, klitoral hudoplasti itu ya. Jadi agak beda dan indikasinya pun kalau khitan itu ya indikasi keinginan menurut agama, kemudian ngetok ya sak ngetok jadi tidak ada acuannya sama sekali ya. Kira-kira itu ya. Ya, Dokter Hari. Ini ada pertanyaan lanjutan sebenarnya dari Dokter Rita. Yang menurut agama Islam seperti apa ya, Dokter? Khitan wanita itu tidak sama sepertinya dengan apa yang saya sebutkan tadi female genital cutting atau female genital mutilation. Iya ya. Jadi sudah ada Permenkesnya, saya lupa nomor berapa, bahwa khitan pada wanita itu dilarang. Karena itu tadi, karena tidak adanya keseragaman dan lain sebagainya. Dan mungkin maknanya juga saya nggak tahu ya, makanya itu perlu nanti dibahas dengan Iya, para ahli agama ya. Kalau saya sejauh ini mempelajari hadis dan sebagainya, yang ada itu yang pernah saya baca itu ya khitan pada laki-laki ya, dan pertama kali itu kan Nabi Ibrahim yang disuruh khitan pada usia sudah tua ya, dan dia mengkhitan dirinya sendiri. Nabi Ibrahim itu kan mengkhitan dirinya sendiri. Tapi setelah itu yang wanita saya kok enggak pernah muncul ya, apakah saya enggak menemukan referensinya apa seperti apa ya, bahkan semua rasul-rasul Nabi itu memang semua mereka berkhitan ya. Dan khitannya kan ya nggak sama dengan khitan modern kita dengan klip, dengan dipotong, dijahit. Zaman dulu dijahit pakai apa?
ya karena hanya dipotong gitu saja prepusiumnya. Jadi dan itu mungkin diidentikan dengan khitan perempuan ya. Makanya itu kita harus agak mungkin lebih hati-hati untuk membahas ini. Harus dicarikan ahlinya yang betul-betul ahli ya. Kalau bisa pembicaranya perempuan, Iya. Dan ustadz. ya memang Yang ahli dari agama ya, Ustadz. yang dari Universitas Islam apa dari mana tadi? Iya, Biyen iya. IAIN saiki jenenge apa saiki? UIN, Universitas ya Islam. Ya hampir sama sih ini pertanyaannya Dokter Edi juga, Dokter Hari. Ini kan bagaimana ginekologi estetik atau kosmetik dipandang dari sisi agama, terutama agama Islam. Ya mungkin nanti bisa lebih ini ya, Dokter Hari ya, kalau lebih detail nanti kita narasumbernya juga ada yang lebih ahli, mungkin itu yang lebih pas ya, Dokter Hari. Bagaimana pandangan kosmetik dan estetik ini dari segi agama Islam. Ya, memang ada yang menentang sih beberapa. Saya kalau lihat mendengar beberapa ustadz itu tidak sepakat dengan adanya kosmetik. Jadi seakan-akan dia tidak bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu sudah memberikan satu paket ya pada satu manusia itu yaitu sudah harus disyukuri. Apapun yang diberikan Allah itu harus disyukuri. Ya. Oke, tapi pandangan-pandangan yang terbaru itu ya seperti orang berpakaian ya, mulai berpakaian itu ya boleh dibuat model ini, model itu selama syariahnya masih dipenuhi ya, baik dari warna kainnya, model-model kainnya, dan pada anatomi ada yang mengibaratkan seperti itu. Jadi itu kan karena faktor tampilan, selama dia tidak merubah fungsi atau identitas itu diperbolehkan ya. Jadi masih kontroversi saya lihat ya. Yes. Ya, mungkin yang tadi ya Dokter Hari sampaikan kan yang ada indikasi apa namanya eh, personal tadi ya, Dok ya, Iya, iya. estetika personal tadi ya, itu yang mungkin harus lebih dievaluasi lebih lanjut. Bagaimana kalau ternyata pasiennya yang meminta tapi tidak ada kelainan fungsi, tidak ada kelainan yang lain, itu apakah diizinkan itu dari sisi agama? Mungkin itu nanti yang bisa lebih jelas ya Dokter Hari. Ya. Iya, iya. Oke. Baik, ya sepertinya Prof. Eti belum ini ya, belum bisa bergabung. Ada pertanyaan lagi dari Dokter Indi dan ya Dokter Prita lagi ya. Ini mungkin hampir sama berkaitan dengan luka perineum postpartum ya. Yang Dokter Indi, bagaimana approach supaya estetik tetap terjaga pada kasus partus per vaginam? Mungkin jaraknya, jumlahnya, atau bahkan ekstrim ini sampai apa semuanya di SC supaya terjaga ini estetik bagian vaginanya. Ya, Hmm. monggo Dokter Hari. Ya, mungkin sebelumnya saya akan coba menambahkan lagi seperti operasi estetik itu ya, seperti bibir sumbing ya. Bibir sumbing itu kan boleh dioperasi ya, meskipun dia kondisinya itu sudah diberi sejak lahir ya. Tetapi ada yang karena fungsi sehingga dia fungsi bicaranya susah, fungsi menelannya juga susah, nanti fungsi komunikasi juga susah, fungsi sosial juga perlu dipertimbangkan. Sehingga seperti bibir sumbing itu masih diperkenankan ya. Kemudian operasi estetik karena kecelakaan, karena postpartum mungkin ya, dulu jahitannya nggak benar, kemudian diperbaiki atau mengalami infeksi sehingga terjadi kontur atau fibrosis yang berlebihan sehingga menimbulkan rasa sakit dan sebagainya sehingga operasi-operasi estetik ini masih diperkenankan ya. Maka itu ya memang tergantung dari kalau beberapa pandangan ahli agama itu tadi kalau dia sampai mengubah identitas ya, kemudian apalagi ya untuk mempercantik diri itu tambah nggak boleh ya. Tetapi kalau untuk memperbaiki fungsi, kemudian kan fungsi itu kan hubungan seksual.
Kalau mempercantik diri kan sebenarnya tidak ada peran sosialnya ya. Tapi kalau itu untuk peran fungsi sosial dan fungsi kenyamanan berumah tangga mungkin masih diperkenankan ya. Baik, yang pertanyaan Dokter Indi ini kalau disembuhkan, jadi kalau ada permintaan seksio untuk semata-mata menjaga, ya pada pasien-pasien seperti ini pasti ada saja. Jadi kalau ini pasiennya Dokter Indi ini akeh, jadi variasinya macam-macam. Oke, kalau menurut saya diberi edukasi saja ya. Jadi belum tentu seksio itu memperbaiki fungsi seksual, belum tentu ya. Sebab apa? Kalau rahimnya nanti ada perlengketan ya. Perlengketan sebab beberapa pengalaman Prof. Praitno, saya juga akhirnya menemukan kasus seperti itu. Perlengketan ini loh gak spiro ya, tetapi dia memang di bagian posterior rahim. Sehingga pada waktu hubungan seksual itu dia terasa selalu kesakitan di bagian dalamnya dan jarang sekali bisa mencapai orgasme. Kalau orgasme justru dia akan merasa kesakitan. Itu karena seksio loh. Jadi ya, nggak mesti seksio itu. Dan sebetulnya secara alamiah ya Dokter Indi ya. Kalau usianya tua, kemudian introitus vagina itu lebih longgar, jadilah cocok ya. Laki-laki pada usia lanjut kan ereksinya juga tidak bisa sekuat pada waktu muda. Jadi kalau justru wanitanya nanti introitusnya diperkecil, dipersempit, maka untuk fungsi seksual ya nggak lebih nggak nyaman ya laki-lakinya ereksinya nggak 100%, vaginanya terlalu sempit ya kan berarti kan juga nggak sesuai. Rasanya alam sudah mengatur deh ya usia lanjut itu vaginanya lebih longgar, lebih kendor. Kemudian karena juga ya pria pada usia-usia lanjut kan ereksinya tidak bisa maksimal, tidak 100%. Jadi wes klop itu ya, nggak usah ditandai. Iya. Nah ini yang perlu dijelaskan ya pada pasangan-pasangan suami istri itu seperti itu ya. Sehingga mereka mendapatkan edukasi, bukan hanya informasi, mendapatkan pemahaman edukasi bahwa apa yang dipikirkan belum tentu benar ya. Tadi anggapannya seksio itu akan vaginanya akan tetap terpelihara sempit dan sebagainya, tetapi juga tidak selalu menguntungkan. Ya. Iya, iya, Dokter Hari. Artinya, dan sekarang pun untuk faktor resiko terjadinya gangguan dasar panggul itu kan tidak hanya proses persalinannya saja. Artinya kehamilan pun sudah jadi faktor resiko ya, Dok, ya. Jadi Ya, betul. Ya. kalau ya, kalau kita ini tuntut lagi ke belakang, akhirnya nanti tidak boleh hamil, Dok, supaya dasar panggulnya tetap sehat ya. Artinya kan tidak hanya karena SC saja ya, apa yang bisa Ya. menjaga estetik itu bukan bukan SC-nya. Iya, Iya, baik. memang Dan kehamilan juga sendiri ada dua faktor, yaitu faktor hormonal yang berlebihan, jadi ekses estrogen dan progesteron itu akan menimbulkan kontur dari otot-otot dasar panggul itu menjadi kendor. Yang kedua, tekanan kehamilan pada mulai 28 minggu, 7 bulan itu kan menekan ke bawah, ya ke bawah sampai dengan ater sampai lahir proses penekanan, kemudian proses udem, stagnasi, limpa, itu kan membuat jaringan-jaringan otot-otot dasar panggul itu menjadi semacam inflamasi, udem, dan lain sebagainya. Dan itu ada yang bisa kembali 100%, ada yang tidak kembali 100%. Yang tidak kembali itulah menjadikan nanti ke depannya gangguan-gangguan pelvic dasar panggul mulai dari prolap, dari vesikokel, rektokel, sampai dengan inkontinens dan sebagainya ya. Nah, ono kasus-kasus itu ya urokin nggak ada. Justru karena kasus itu banyak maka urokin perlu diadakan ini ya. iya, artinya untuk menjaga itu semua ya tetap ini ya, Dok, ya. Ya, apa namanya?
berusaha mengatasi faktor resikonya ya dok ya. Nah, Ya, yang sekarang kan kalau kita konservatif untuk menjaga dasar panggul ya, yang mungkin yang berkaitan dengan fungsi estetik maupun eh, fungsi seksualnya ya bisa paling mudah dengan senam kegel mungkin ya dok ya. ya, ya, ya. Ya memang dengan Ya untuk aktivitas menjaga itu olahraga, tadi kan. aerobik, senam kegel itu akan membuat bukan aja tubuh bugar dan ya genitalia juga akan lebih bugar nantinya. Ya, baik dokter. Ini ada lagi pertanyaan dari dokter Rita ya. Eh, apakah kita bisa melakukan tindakan ginekologi estetika bersamaan dengan repair perineum pada postpartum? Misalnya ada kelebihan ruge vagina yang sampai menjulur keluar vulva. Apa istilah medisnya ini? Gitu. Kalau ruge sampai keluar berarti jahitnya nggak pas ya dok ya? Biasanya kan kita ada granulasi gitu yang tumbuh ya dok ya dari ini Ya, jadi jaringan apa epitel submukosa yang tumbuh tumbuh keluar itu mungkin. Iya. Apakah ya. bisa ini dok repairnya bersamaan dengan postpartum ini? Iya, iya, iya. Memang ada anggapan bahwa sekalian pada waktu kita melakukan perbaikan episiotomi, kita juga melakukan vaginoplasti, istilahnya melakukan repair. Ini juga ada yang setuju, ada yang tidak, ya. Karena ini harus di-inform consent. Kalau terjadi komplikasi kemudian infeksi, maka pasien akan menyalahkan itu tadi ya vaginoplastinya. Maka kalau saya pribadi lebih senang kita melakukan eh, standar pekerjaan yang kita standarkan, yaitu kalau kita melakukan episiotomi atau menemukan ruptura perinei tingkat 2, itu ya kita kembalikan sesuai dengan kaidah anatominya. Kalau dulu episiotomi atau ruptura itu dijahit pokoknya gaduk, pokoknya hemostasis. Ya, yang penting itu hemostasis. Itu guru-guru yang lama itu selalu mengajarkan seperti itu. Sehingga kita jahitnya asal-asalan saja. Para bidan-bidan juga masih melakukan seperti itu. Ini harus kita perbaiki supaya mereka nggak asal menjahit saja. Nah, kita sudah menganjurkan mulai beberapa tahun ke belakang bahwa penjahitan luka-luka perineum itu harus kembali seanatomis mungkin. Ya, jadi kalau terjadi kerusakan yang amburadul, katakanlah gak karuan, sebaik-baiknya tindakan harus melakukan operasi yang menggunakan marker-marker tertentu. Ya, kita harus menggunakan marker Hymen, ya, kemudian introitus, batas-batas introitus vagina itu seperti apa, itu harus dikembalikan sesuai anatomi semula, ya sebisa mungkin nggak usah ke susu. Makanya kalau lukanya terlalu luas, terlalu amburadul, saya menganjurkan ya demi kepentingan si pasien sendiri dikerjakan dengan fasilitas operasi yang memadai, lampunya, pasiennya bukan hanya di tempat tidur dimiringkan saja, tapi menggunakan meja ginekologi yang bagus, peralatan yang bagus, benang-benang yang bagus ya. Karena daripada dia nanti akan dilakukan operasi kembali, bagus kita berlama-lama sedikit menggunakan anestesi yang bagus, kita melakukan repair sebaik mungkin ya. Memang kalau dijahit apa adanya sembuh kok ya, karena vagina itu memiliki remodeling yang bagus. Tapi tidak semua wanita memiliki kemampuan remodeling karena struktur kolagennya, struktur fibroblastnya, epitel, ketebalan epitelnya itu berbeda-beda, sehingga remodeling tidak akan sama. Nah, itu yang akan menjadi concern dari uroginekologi seperti itu. Jadi Prof. Eti, Dr. Iya. Gatot, Dr. Tri ini ngajari semuanya kalau kita pelatihan-pelatihan. Ya, dan kalau kita mengadakan pelatihan episiotomi, apa, repair episiotomi itu pesertanya antusias banget ya. Antusias sekali ya, karena kita mengajarkan teknik-teknik yang standar ya, standar. Kita tidak berlebihan, tidak melakukan repair. Teknik yang standar itu pun kalau dikerjakan dengan baik hasilnya bagus ya. Nah, tadi mungkin Prof. Eti bisa menjawab itu kalau ada
dinding vagina bagian bawah yang menjulur, ini ruginya menjulur ke depan, Prof. Eti. Ada pertanyaan dari Nggih. rekan kita lagi. Iya, pertanyaan Dokter Prita Ya, tadi, Dok. Ya, ya pertanyaannya bagus ya, Dokter Hari. Memang kadang-kadang kan kita itu melihat ketika saat persalinan kemudian menemukan ada sesuatu yang memang tidak tepat gitu ya, menurut kita nggak pas, pasien juga mengeluhkan. eh Kalau saya sepakat dengan jawaban Dokter Hari tadi, kita kembalikan apa yang telah kita kerjakan, kecuali itu ada emergensinya. Emergensinya apa misalnya? Kalau misalnya ada kista Bartholin yang kemudian pecah sekalian pada saat persalinan, ya mau nggak mau kan itu kita perbaiki, sekaligus kita perbaiki. Tapi selama itu tidak tidak mengandung sesuatu yang emergensi, mungkin perbaikannya nanti kita tunda sampai kondisi postpartumnya itu sudah selesai semuanya. Karena kadang-kadang itu kalau kita tergelitik ya, tergelitik untuk ngambil gitu, maka nanti akibatnya kita keterusan gitu loh. Akhirnya nggak selesai-selesai ya Dokter Hari ya. Karena sesuatu yang sifatnya estetik keindahan tuh kayak kayak ada kurang terus begitu. Gimana nuwun? iya, baik. Iya, eh, untuk dari pertanyaan juga sudah tidak ada lagi nih sepertinya Dokter Hari. Jadi, tapi ada masukan yang bagus ya Dok ya mengenai apa namanya sunat pada wanita ini. Ya. Mungkin nanti kita kita adakan dengan topik yang tersendiri. Ya, baik. Mungkin ini waktunya juga kurang sedikit ya. Mungkin ada tambahan dari Prof. Eti. Mungkin yang terakhir ingin disampaikan, Prof. Tadi banyak yang ingin tahu tentang sunat pada wanita ini loh, Prof. Ya Oh, mungkin tentang sunat. Oh iya, bagus sekali. iya iya sunat Saya pada tadi wanita. baca itu saya langsung ini apa namanya punya ide. Jadi mungkin ada baiknya pembicaranya bukan hanya dari kita objin ya, tapi juga dari yang mengetahui tentang agama. Kebetulan saya kemarin tuh ngobrol banyak dengan salah satu ini salah satu pengelola pondok itu yang luar biasa sekali. Dia bukunya sudah banyak dan dia itu banyak menulis tentang yang ada hubungannya dengan perempuan. Jadi misalnya gangguan haid. Gangguan haid itu kalau dari sisi medis begini, tapi tafsirnya dia iki ning Al-Qur'an iku wis diatur loh, Prof. Wis ono tulisane iki, iku kudu sholat gitu. Jadi mungkin kalau tentang sunat perempuan saya usul nanti pembicaranya selain dari kita juga melibatkan dari yang paham tentang agama begitu. Ya Dokter Hari nggih. Iya, iya, ya, saya setuju sekali. Itu ada profesor siapa itu loh, Prof. Eti, yang dia Nggih. itu justru anu, apa namanya, yang melindungi hak-hak kaum wanita itu loh. Nggih. Itu bagus sekali. Siapa Robiah apa siapa itu kalau bisa Nggih. mengontak beliau ya luar biasa ya. Nggih. Nanti mudah-mudahan bisa terwujud untuk yang bulan Juli ya Dokter Tri ya. Iya, mungkin kita usulkan nanti ke panitianya Bapak Ibu ya Nggih. untuk topiknya Baik, ini. terima Iya, kasih. baik mungkin untuk tas kali ini bisa kami cukupkan ya karena waktunya sudah mendekati akhir. Mungkin sedikit saya resumekan saja untuk tas mengenai ginekologi estetik, how to approach. Tadi disampaikan oleh para narasumber, apa itu ruang lingkupnya ya. Jadi ruang lingkupnya ternyata ada tampilan, fungsi, dan tidak lupa juga kenyamanan area genitalia ya. Nah, kemudian ada indikasinya juga yang utama tentunya yang fungsional, kemudian ada yang tadi indikasi estetik personal. Nah, ini yang harus hati-hati ya. Tindakannya boleh dilakukan asal tidak bertentangan dengan etis ya, jangan sampai bertentangan secara komersial, tidak ada indikasi dikerjakan maupun ada tekanan sosial ataupun tekanan dari budaya ya. Kemudian tenaga medis yang berwenang siapa? Tentunya yang memiliki kompetensi, ya, yang memiliki kompetensi dan fasilitas yang memadai juga. Kemudian tindakannya apa saja macam-macam ya tadi sudah disampaikan. Ada yang baik tindakan operatif maupun
non operatif, ada juga yang minimal invasif ya, yang diberikan suntikan dan lain-lain ya. Kemudian untuk melakukan tindakannya, jangan lupa melakukan konseling, bagaimana resiko, keuntungan, dan kerugian. Dan yang paling penting juga tadi disampaikan Prof. Eti, harus ada catatan fisik maupun mentalnya ya. Jangan sampai ada suatu kelainan lain yang tidak terdeteksi ketika melakukan ginekologi estetik. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai moderator. Terima kasih Dr. Hari dan Prof. Eti atas kehadirannya ya, sangat memberikan ini wacana yang baru ya, tentunya akan berguna bagi kita semua untuk melakukan praktek. Ya, dan terima kasih kepada peserta yang sudah hadir, baik senior, prof maupun sejawat yang lainnya. Dan Jadi terima kan kasih itu dikirim ke rumah pakai panitia. berarti Baik, akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kepada Terima kasih Dr. Tri, Dr. Hari, Mantan. Terima kasih banyak atas perhatian dan respon dari semuanya. Mohon maaf, Dr. Seto dan Dr. Pandu berhalangan untuk menutup kegiatan acara pada kali hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Dr. Hari, Prof. Eti, dan Dr. Tri atas ilmu yang diberikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam praktik klinis sehari-hari. Jangan lupa untuk mengerjakan LMS di Pelataran Sehat hingga pukul 23:59 pada hari ini. Saya Ari mau mewakili Dr. Seto dan Dr. Pandu, pamit undur diri, sampai jumpa dalam kegiatan tanya apa saja selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. International. Symposio. Of Ederum Placenta. Focusing on placenta accreta spectrum and complex cesarean delivery. Coming soon, Surabaya 21st, 24th November, 2025. ISIAP, International Symposium of Adherent Placenta, 2025.